Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with Miss Lina. How are you, kid? I hope you are still healthy and still have spirit to learn at home. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan pecahan desimal. Oke anak-anak, simak dan perhatikan pemaparan materi berikut ini ya. Oke anak-anak, ada tips untuk mengerjakan operasi hitung campuran desimal ini. Pertama, untuk mengerjakannya, kalian harus kerjakan secara bertahap. Kemudian, apabila ada dua bilangan di dalam tanda kurung, misalnya X ditambah Y, nah kalian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya, apabila ada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka operasi hitung itu setara. Dan apabila ada penjumlahan dan pengurangan, maka operasi hitung tersebut setara. Atau lebih dikenal dengan istilah kabataku. Berarti kali dan bagi setara, kemudian tambah dan kurang. Kemudian terakhir, jika operasi hitungnya setara, misalnya ada perkalian dan pembagian, atau ada penjumlahan dan pengurangan, maka kalian mulai mengerjakannya dari sebelah kiri dulu ya. Nah anak-anak, ini contoh soal mengenai operasi hitung campuran pada pecahan desimal. Misalnya, di dalam kurung 6,7 ditambah 5,8 tutup kurung dikali buka kurung 0,9 dibagi 2 tutup kurung kurangi 1,68 sama dengan titik-titik. Nah anak-anak, di sini ada yang di dalam kurung, kemudian ada operasi perkalian, kemudian yang di dalam kurung juga ada operasi pembagian, serta terakhir ada operasi hitung pengurangan. Nah, untuk pengerjaannya berarti kalian kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. 6,7 ditambah 5,8. Nah, kalian lihat prosesnya di sini. 6,7 ditambah 5,8. Kalian kerjakan secara bersusun ke bawah ya. Nah, untuk penjumlahan secara desimal, kalian harus sejajarkan komanya. Nah, misalnya di sini 6,7, 5,8 sejajarkan komanya. Sehingga ketika dijumlahkan kita tidak bingung menyimpan komanya di sebelah mana ya. Ingat, untuk penjumlahan desimal, tanda komanya harus sejajar. Kemudian kalian jumlahkan seperti biasa. Misalnya di sini 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. Satunya simpan ke atas. Kemudian 1 ditambah 6 ditambah 5 itu sama dengan 12. Kemudian jangan lupa kalian tulis komanya. Nah berarti 6,7 ditambah 5,8 itu sama dengan 12,5. Oke, berikutnya kita kerjakan tanda kurung di sebelahnya. Nah, di sini ada 0,9 dibagi 2. Anak-anak ingat kembali materi sebelumnya mengenai pembagian desimal ya. Apabila suatu bilangan desimal dibagi dengan bilangan bulat, maka kalian bisa mengalihkan bilangan tersebut atau kalian bisa membaginya dengan menghilangkan desimalnya dulu. Misalnya di sini contohnya 0,9 bagi 2. Desimalnya kita hilangkan dulu, berarti kita ambil 9 dulu ya. Jadi 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Setelah itu, karena 0,9 itu terdapat satu angka di belakang koma, maka hasilnya juga satu angka di belakang koma. Nah, berarti kan ini dimulai dari sini awalnya, berarti nanti komanya akan ada di depan angka 4. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan angka 0 di depannya. Setelah dituliskan angka 0 di depannya, kemudian kita simpan komanya. Berarti 0,9 dibagi 2 itu sama dengan 0,45. Oke, hasilnya kita tulis di sebelah sini ya.
0,45. Nah, kemudian hasil dari yang terdapat tanda kurung ini kita tulis kembali 12,5, kemudian operasinya kali, kemudian hasil tanda kurung yang ada di dalam tanda kurung yang kedua itu 0,45, kita tulis kembali dikali 0,45 dikurangi 1,68. Ini diturunkan saja ya. Nah, kemudian setelah ini berarti kita mengerjakannya yang bagian perkalian dulu, jangan pengurangan dulu, karena perkalian lebih tinggi tingkatannya daripada pengurangan. Berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. 12,5 dikali 0,45. Nah, untuk pengerjaan perkalian bilangan desimal, kalian bisa mengalikannya secara biasa, biasa kalian kalikan bersusun ke bawah. Nah, nanti di akhir tinggal kita hitung komanya saja. Nah, untuk cara yang akan kita pakai sekarang, cara seperti itu ya. Komanya atau desimalnya kita hilangkan dulu. Jadi 12,5 ditulisnya jadi 125. 0,45 kalian tulis jadi 45. Kemudian kalian kalikan dan hasilnya adalah 5.625. Nah, sekarang kita lihat tanda komanya ada di mana. Kalau kalian perhatikan di soalnya ini kan 12,5, ada satu angka di belakang koma. Kemudian 0,45, ada dua angka di belakang koma. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Berarti hasilnya juga harus 3 angka di belakang koma. Kita hitung mulai dari angka 5. 1, 2, 3. Nah, berarti kita simpan komanya di depan angka 6, sebelah perbatasan antara angka 5 dan 6. Antara angka 5 dan 6 kita simpan komanya, karena berdasarkan soalnya tadi ya, di sini ada satu angka, kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, dijumlahkan jadi 3 angka. Nah, ini juga sama 3 angka, 1, 2, 3, 3 angka di belakang koma. Nah, anak-anak, untuk perkalian desimal ini ada berbagai macam cara. Nah, silakan kalian pilih cara yang menurut kalian lebih mudah ya. Nah, hasil yang telah tadi kita hitung 125 kali 45, kemudian simpan komanya, kita simpan di sebelah sini. Hasilnya adalah 5,625. Nah, kemudian tinggal kita kurangkan saja 5,625 dikurangi 1,68. Nah, dengan menggunakan cara bersusun ke bawah, pengurangan seperti biasa, tetapi ingat anak-anak, untuk pengurangan sama dengan penjumlahan, komanya harus disimpan sejajar. Nah, ini 5,625 disimpan di atas, kemudian dikurangi 1,68. Kalian hitung pengurangan seperti biasa ya. Ini karena tidak ada pengurangnya, berarti ini sebenarnya angka 0 di bawah 5 itu. Berarti 5 kurangi 0 itu sama dengan 5. 2 kurangi 8 itu tidak bisa, oleh karena itu kita pinjam 1 puluhan ke 6, sehingga hasilnya adalah 12 kurangi 8 itu sama dengan 4. Kemudian sisanya 5 kurangi 6 itu sama tidak bisa, kalian pinjam 1000 dari angka 5 ini, sehingga tulis angka satunya jadi 15. 15 kurangi 6 itu adalah 9. Nah, sisa yang tadi tinggal 4. 4 kurangi 1 itu sama dengan 3. Nah, komanya kalau sudah sejajar tinggal kita tulis di bawahnya 3,945. Berarti hasil dari 5,62 dikurangi 1,68 itu sama dengan 3,945. Contoh soal berikutnya, di sini 0,5 dikali dalam kurung 3,5 ditambah 4,5 tutup kurung dibagi dalam kurung 0,8 dikurangi 0,4 sama dengan titik-titik. Seperti biasa kita lihat dulu
apakah ada yang di dalam kurung? Oh, ternyata ada bilangan-bilangan yang terdapat di dalam kurung. Oleh karena itu kita kerjakan, kita selesaikan dulu bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung tersebut ya. Ini sebelah sini dan sebelah sini. Nah, kita selesaikan dulu 3,5 ditambah 4,5. Nah, ini dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan, komanya harus disejajarkan. Nah, ini udah sejajar ya, seperti ini sejajarnya. Berarti 3,5 ditambah 4,5, jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 5 itu sama dengan 10. Simpan satuannya 0, kemudian satunya kita simpan di atas, kita jumlahkan keseluruhannya. 1 ditambah 3 ditambah 4 itu hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita simpan komanya sejajar seperti di atas, berarti hasilnya adalah 8,0. 8,0 bisa kita tulis juga dengan bilangan 8. Nah, kemudian kita kerjakan bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung sebelahnya ya, yaitu 0,8 dikurangi 0,4. Kita sejajarkan dulu komanya, 0,8 dikurangi 0,4. Dan hasilnya adalah 8 kurangi 4 itu sama dengan 4, 0 kurangi 0 itu sama dengan 0. Nah, sejajarkan, kita ambil komanya dan sejajarkan dengan soalnya. Berarti hasil dari 0,8 dikurangi 0,4 adalah 0,4 jawabannya. Nah, setelah didapat dua hasil ini, kemudian kita gabungkan kembali dengan soalnya. Nah, pertama kan ini 0,5 belum kita apa-apakan. 0,5 dikali hasil yang tadi di dalam kurungnya 8, kemudian dibagi hasilnya tadi 0,4. Nah, kalau ini berarti operasinya kan ada perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu setara, oleh karena itu kita selesaikannya mulai dari yang sebelah kiri. 0,5 dikali 8. Nah, 0,5 dikali 8. Nah, untuk pengerjaan perkalian desimal ada berbagai cara. Untuk kali ini, saya gunakan cara menghilangkan desimalnya dulu. Nah, pertama 0,5 kita jadikan 5. Kemudian 8-nya tetap 8. 5 dikali 8 itu sama dengan 40. Dan karena ada satu angka di belakang koma, berarti komanya juga, hasilnya juga terdapat satu angka di belakang koma, yaitu, nah kita tulis di sini 4,0. Berarti hasil dari 0,5 dikali 8 itu sama dengan 4. Kemudian kita tinggal bagi 4 dibagi 0,4. Nah, kita gunakan cara yang kemarin ya, pembagian bilangan bulat dengan pecahan desimal. Pembagian bilangan bulat dengan pecahan desimal. Bilangan bulatnya kita tulis seperti biasa, kemudian pecahan desimalnya kita jadikan pecahan biasa, jadi 4/10. Nah, kemudian ingat, apabila ada pembagi kemudian bertemu dengan pecahan, maka baginya jadi kali, kemudian pecahannya dibalik. Berarti 4 dikali 10/4. Nah, kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya, karena ada bilangan yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan untuk penyebutnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 10/1. 10/1 sama dengan 10. Berarti 4 dibagi 0,4 itu hasilnya adalah 10. Oke, contoh soal berikutnya. Misalnya di sini di dalam kurung 3,6 dikali 0,5 tutup kurung dibagi dalam kurung 4,8 dikurangi 3,9 tutup kurung ditambah 54,7. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa, kita lihat dulu apakah ada bilangan-bilangan yang di dalam kurung. Oh, ternyata ada. Nah, salah satunya yang ini ya. Kita kerjakan dulu 3,6 dikali 0,5 dengan cara bersusun ke bawah. Kita hilangkan dulu desimalnya, berarti sisanya tinggal 36 dikali 5. Nanti hitung-hitungan desimalnya, hitung-hitungan komanya terakhir saja. 5 dikali 6 itu sama dengan 30, simpan nolnya, kemudian 3-nya
kita simpan di atasnya. 5 kali 3 itu 15, ditambah 3 itu 18. Nah, ini anak-anak. Nah, ini belum selesai ya. 180 itu belum selesai. Kita lihat soalnya kembali. 3,6 dikali 0,5. Berarti dari 3,6 itu ada satu angka di belakang koma. Kemudian dari 0,5 itu ada satu angka di belakang koma. 1 ditambah 1. Kalau dijumlahkan berarti 2. Berarti hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Nah, kita mulai hitungnya dari sini, dari angka 0, berarti 1, 2. Nah, komanya tinggal kita simpan. Berarti 3,6 dikali 0,5 itu sama dengan 1,8. Berikutnya, kita selesaikan bilangan-bilangan yang ada di dalam koma, di dalam tanda kurung berikutnya, yaitu 4,8 dikurangi 3,9. Nah, untuk pengurangan sekali lagi kita gunakan cara bersusun ke bawah, tetapi tanda komanya harus bersejajar ya. Nah, kita kurangkan seperti biasa. 8 kurangi 9 itu tidak bisa, berarti pinjam 1 dari 4 menjadi 18. 18 kurangi 9 itu sama dengan 9. Kemudian tadi 4-nya karena telah kita pinjam 1 sehingga hasilnya sisanya tinggal 3. 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Nah, kita simpan komanya sejajar. Berarti 4,8 dikurangi 3,9 itu hasilnya adalah 0,9. Nah, setelah didapat hasil dari bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung, kemudian kita tulis kembali soalnya. Berarti 1,8 dibagi 0,9 ditambah 54,7. Nah, apabila ada operasi pembagian, kemudian penjumlahan, berarti pembagian yang kita prioritaskan, pembagian yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Berarti 1,8 dibagi dengan 0,9. Nah, untuk menyelesaikan pembagian desimal dengan desimal, saya menggunakan cara ini ya. Kita mengalikannya dengan bilangan kelipatan 10 sehingga desimalnya hilang. Nah, ini 1,8 dikali 10 itu sama dengan 18 dan 0,9 dikali 10 itu sama dengan 0,9. Dua-duanya antara yang antara 1,8 dan 0,9 itu dikalinya dengan bilangan yang sama, yaitu 10. Berarti hasilnya 18 dibagi 9. 18 dibagi 9 itu sama dengan 2. Kita simpan hasilnya di sini. Setelah itu 2-nya baru kita jumlahkan dengan 54,7. Dan hasilnya adalah kita gunakan cara bersusun ke bawah ya. 2,0. Nah, kita minta bantuan 0 di belakang desimal. 0 di belakang koma itu kalau dihilangkan tidak berpengaruh apa-apa ya. Berarti 2,0 itu setara dengan 2. Nah, agar memudahkan kita menghitungnya, kita minta bantuan koma dan 0. Berarti 2 ini kita bikin jadi 2,0. Kemudian ditambahkan dengan 54,7. Ingat ya, untuk penjumlahan harus sejajar komanya. Kita jumlahkan seperti biasa. 0 ditambah 7 itu sama dengan 7. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Dan 5 kita turunkan ke bawah. Ingat, komanya simpan, berarti hasilnya adalah 56,7. Berarti hasil akhir dari 3,6 dikali 0,5 dibagi dalam kurung 4,8 kurangi 3,9 dalam tutup kurung ditambah 54,7 itu hasilnya adalah 56,7. Nah, oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai operasi hitung campuran pada pecahan desimal. Untuk selanjutnya, tugasnya adalah kalian kerjakan latihan soal dari buku Matematika Gasing halaman 77, bagian 1 nomor 2 dan 3, bagian 2 nomor 2 dan 3, dan bagian 3 nomor 2 sampai 6. Kemudian hasilnya difotokan dan upload jawaban kalian ke link berikut ini. Sekali lagi, jawabannya diupload pada link berikut ini. Dan link ini juga nanti akan share di WA group ya, biar kalian langsung bisa mengklik tautannya. Oke anak-anak, demikianlah pemaparan mengenai operasi hitung campuran pada
pecahan desimal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Ingat, kerjakan tugasnya agar kalian bisa mengukur kemampuan kalian dalam materi ini. Oke? Terima kasih sudah menyimak. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.